Air mata mimin menetes saat tonton film ini. Ya, ini judulnya ya dah. Saya mau coba nih. Apakah saya juga ikut menangis dengan cerita puisi? Nah, ini untuk teman-teman yang nonton reaction ini, subscribe channelnya cerita puisi, komentar filmnya juga. Ayo subscribe channelnya cerita puisi. Kita mau lihat, saya mau lihat reaction film cerita puisi ini. Gimana dia mencerita? Apakah saya juga ikut menangis seperti halnya Mimin yang membawa cerita puisi? Mari sama-sama kita tonton. Pemerintah Desa Godu Vilarpati, Tamil Nadu, India mengadakan pertemuan untuk membicarakan perayaan Festival Tiruviza. Salah satu tokoh masyarakat, Gozimutu, bersama pengikutnya menolak pelaksanaan festival itu. Apabila festival tetap dilaksanakan, Gozimutu mengancam akan terjadi pertumpahan darah. Tokoh masyarakat lainnya, Toku Durai yang diperankan Ajit Kumar, datang ke lokasi pertemuan. Masyarakat sangat menghormati Durai. Gozimutu saja yang sejak tadi garang berubah jadi lembek setelah Durai datang. Sosok Durai sangat karismatik. Gaya bicaranya berwibawa, sehingga semua yang hadir hanya bisa setuju dengan apapun yang dikatakan Durai. Gozimutu juga tidak berani membantah. Durai sendiri menginginkan festival dilaksanakan karena sekali dalam 10 tahun. Momentum itu akan membuat masyarakat desa yang sudah pergi merantau pulang bertemu keluarganya alias mudik. Festival mulai dipersiapkan dengan sangat meriah. Masyarakat berkumpul penuh kebahagiaan bersama sanak famili handetolannya. Beberapa warga justru sedih melihat Durai, terutama ketika pasangan suami istri mengangkat tiang festival. Durai tidak memiliki pasangan. Semua orang bisa berkumpul dengan... Ini film India ini memang tidak pernah sedikit ya kalau main filmnya. Selalu ramai. Mungkin satu kampung kali ya yang ikut syuting film India nih. Ini memang film India ini memang beda lah dari film negara-negara mana. Luar biasa India. Kita lanjut dengan keluarganya, sementara Durai akan merayakan festival tanpa anak istri. Durai selalu berusaha membuat orang lain tersenyum, padahal hatinya sendiri berduka merana. Keluarga berharap Durai pergi menjemput anak dan istrinya yang ada di Mumbai. Durai pun setuju. Dia pergi bersama pamannya, Rosamani dan Merit. Di kereta api, mereka mengenang masa lalu yang pernah indah dan juga menyakitkan. Dulu ketika Durai masih muda, hidupnya penuh kekerasan. Durai selalu berdiri menyelesaikan masalah masyarakat. Tidak segan-segan Durai menghajar siapapun yang berani melakukan kesalahan. Itulah sebabnya Durai sangat dicintai masyarakat. Suatu hari, desa Godu Vilarpati kedatangan sekelompok dokter yang ingin membuka kamp pengobatan gratis. Salah seorang di antara mereka adalah Dr. Niranjana, diperankan Nayantara. Niranjana merekam keindahan alam desa dari dalam mobil. Saat itulah dia melihat Toku Durai mengejar 4 orang. Durai menghajar mereka hingga kaca mobil rombongan Niranjana pecah. Tindak kekerasan yang dilakukan Durai dilaporkan ke polisi. Ini adalah fenomena baru karena polisi saja sangat menghormati Durai. Masyarakat berbondong-bondong pergi ke kantor polisi. Orang yang melapor adalah Niranjana. Tidak mungkin Durai menghadapinya dengan cara kekerasan. Niranjana meminta polisi menangkap Durai karena telah memukul orang dan merusak kaca mobil. Bukti rekaman video dimiliki Niranjana. Apa yang dilakukan Niranjana patut dipuji. Durai pun mau masuk penjara sebagai bentuk apresiasinya atas keberanian wanita itu. Niranjana melanjutkan kegiatannya memberikan pengobatan gratis. Namun setelah 2 hari, puluhan orang dipimpin Apu Dalapan datang meminta uang sewa sebesar 5 lak. Lokasi camp diklaim lahan ayahnya. Apu Dalapan berani berulah karena saat ini Durai berada di dalam penjara. Niranjana diberikan waktu 1 jam untuk pergi atau membayar.
Niranjana tidak mau membayar. Kegiatan mereka sudah mendapat izin resmi pemerintah. Warga lokal bernama Velu yang menjadi pemandu memberikan solusi. Toko Durai harus bebas agar tidak ada yang berani mengganggu. Durai memang jahat, tapi dia penjahat budiman, ucap Velu. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Niranjana selain kembali ke kantor polisi lagi. Masyarakat masih ramai menemani Durai. Mereka sesukanya bermain remi. Kantor polisi seperti milik mereka sendiri. Kedatangan Ini film India memang lucu ya. Itu polisi macam kantor kelurahan. Sempat-sempat mereka main kaplek. Oke, kita lanjut. Niranjana untuk mencabut laporannya. Durai pun bebas. Ketika Afuda 8 datang lagi memporak-porandakan camp, Durai sudah ada di dalam tenda. Saat itu juga, Afuda 8 berubah jadi orang baik. Dia bersama puluhan anak buahnya tidak berani melawan Durai. Untuk kelancaran kegiatan, lokasi pengobatan gratis dipindahkan ke gudang beras milik Durai. Sejak itu, Durai dan Niranjana menjadi lebih dekat. Dalam diamnya, Durai menyukai karakter dan kecantikan Niranjana. Sebaliknya juga begitu, Niranjana mulai tertarik dengan sosok Durai yang dicintai masyarakat. Niranjana Satu lagi nih film India nih, pasti joget. Film India nih kalau tidak ada joget nyanyi itu memang bukan film India loh. Bukan film India. Kalau tak ada nyanyi, tak ada joget, itu memang wajib film India memang harus ada. merasa bahagia hidup di desa yang selalu menaburi cinta. Setelah sekian waktu, rasa cinta Durai semakin membara. Durai memberanikan diri memuji segala yang ada pada Niranjana, baik itu kecantikan maupun keberanian Niranjana. Puja-puji itu hanya dijawab dengan senyuman. Sudah tiba waktunya Niranjana bersama rombongan kembali ke Mumbai. Durai melepas kepergian Niranjana tanpa harapan apapun. Perpisahan mereka ternyata tidak begitu lama. Niranjana datang lagi ke desa, tapi kali ini bersama ayahnya. Tujuan kedatangan Niranjana untuk mengajak Durai menikah. Semua orang menyambut gembira rencana pernikahan itu. Durai sendiri mengingatkan Niranjana bahwa mereka tidak cocok. Kehidupan Durai dekat dengan kekerasan. Sangat jauh berbeda dengan Niranjana yang terpelajar dan kaya raya. Niranjana mengaku mencintai Durai apa adanya. Dia sudah siap menjalani hidup bersama Durai. Saat bersamamu, saya merasa bahagia, merasa dilindungi, merasa aman, ucapnya. Durai dan Niranjana pun menikah. Mereka menjalani hidup bahagia dalam rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Aktivitas Durai juga tidak berubah, mengurus gudang beras dan penjahat. Kebahagiaan terasa semakin lengkap setelah Niranjana hamil. Seorang bayi perempuan akhirnya lahir dan diberi nama Suita. Kebahagiaan benar-benar menyelimuti hidup Durai. Karir Niranjana juga didukung untuk dilanjutkan. Durai sangat dekat dengan anaknya. Satu-satunya masalah dalam rumah tangga mereka, kekerasan yang sering dilakukan Durai. Selalu membantu masyarakat membuat Durai memiliki banyak musuh. Niranjana jadi khawatir dengan keselamatan Suita. Apalagi Durai sempat berkelahi sambil menggendong Suita. Durai berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya, Niranjana pamit pergi untuk mengurus pekerjaan di Mumbai. Semuanya berjalan lancar. Namun, ketika Niranjana akan pulang ke desa, sesuatu yang selama ini ditakutkan terjadi. Malam itu, Durai pergi menjemput Niranjana ke stasiun kereta api. Pamannya, Rosamani dan Sweta juga ikut. Dalam perjalanan, puluhan orang yang tidak menyukai Durai datang menyerang. Bukan masalah besar bagi Durai meski dikeroyok. Durai mampu menghajar musuh-musuhnya sambil menggendong Sweta. Setelah mengalahkan musuhnya, Durai pergi menjemput Niranjana. Rupanya Niranjana sudah pulang sendiri karena lama menunggu jemputan. Durai pun kembali ke rumah. Niranjana yang merindukan anaknya memeluk Sweta. Situasi menjadi tegang ketika Niranjana melihat ada darah di tubuh Sweta. Lebih mengagetkan lagi, leher Sweta mengalami luka parah hingga tak sadarkan diri.
Durai tidak menyadari hal itu. Kemungkinan besar Suwita sempat terkena golok musuh. Niranjana semakin histeris. Suwita dibawa ke rumah sakit. Niranjana hanya bisa menangis dengan apa yang terjadi. Semua kemarahan dan kepanikan ditumpahkan kepada Durai. Niranjana menilai Suwita terluka karena Durai. Padahal sudah sering Niranjana mengingatkan agar Durai tidak berkelahi saat bersama Suwita. Niranjana benar-benar marah. Jika dirinya yang terluka atau mati, itu merupakan konsekuensi memiliki suami seperti Durai. Kamu selalu membela masyarakat. Kamu berhadapan dengan kematian setiap saat. Tidak apa-apa jika saya juga mati karena mencintaimu. Tapi Suwita masih kecil. Haruskah dia mati tanpa mengetahui penyebabnya? Ujar Niranjana menangis. Niranjana lupa jika Durai adalah ayah Suwita. Durai juga sangat sedih anaknya terluka. Tapi Niranjana sudah dikuasai amarah. Dulu saya merasa aman bersama kamu. Setelah menjadi ibu, saya takut hidup denganmu, ucapnya. Kondisi Suwita sebenarnya sudah membaik setelah mendapat beberapa jahitan, tapi Niranjana melarang Durai melihat Suwita. Niranjana akan mengajak Suwita tinggal di Mumbai. Durai dilarang keras bertemu Suwita lagi. Jika Durai berani coba-coba masuk dalam kehidupan mereka, Suwita tidak akan memiliki ibu. Niranjana mengancam untuk bunuh diri. Sejak itulah, kehidupan Durai jauh dari anak dan istrinya. Durai rela hidup sederhana asalkan anak dan istrinya tetap bahagia. Kembali ke masa saat ini, Durai sudah tiba di Mumbai. Durai pergi menemui Niranjana di kantornya untuk diundang ke acara festival desa. Niranjana saat ini sudah menjadi wanita karir yang sukses. Sepertinya Niranjana masih membenci Durai sehingga tidak mau bertemu. Bahkan melirik Durai saja enggan. Gagal mengundang Niranjana ke festival desa, Durai mengajak pamannya dan Merit pergi melihat Suwita yang sudah remaja. Suwita adalah atlet lari junior. Saat ini Suwita sedang mempersiapkan diri untuk kejuaraan tingkat nasional. Suwita sama sekali tidak mengenal ayah kandungnya yang sejak tadi memperhatikan. Mengingat Suwita masih kecil saat orang tuanya berpisah dulu. Durai hanya bisa melihat Suwita tanpa kata. Sudah 10 tahun, rasa rindu kepada sang buah hati dia pendam dalam-dalam. Selanjutnya, mereka akan pulang ke desa. Tiba-tiba, Niranjana menelpon marah-marah. Niranjana menyebut anak buah Durai ingin mengambil paksa Suwita. Padahal Durai tidak tahu apa-apa. Rupanya nyawa Suwita dalam bahaya. Dia dikejar sekelompok preman. Orang-orang itu membawa parang untuk membunuh Suwita. Niranjana jadi sadar jika para pelaku bukan anak buah Durai. Suwita berlari sekuat tenaga menyelamatkan diri. Situasi semakin mencekam karena Suwita sudah kelelahan. Di ujung telepon, Niranjana benar-benar panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Suwita hampir mati ketakutan. Saat genting itulah Durai menemukan Suwita. Betapa marahnya Durai, anak yang sangat disayangi ingin dibunuh orang. Dengan penuh amarah, Durai melawan para preman itu. Bertarung adalah hal biasa bagi Durai. Suwita bisa bernapas lega. Dia memberitahu ibunya jika ada orang Tamil yang menyelamatkannya. Niranjana yakin orang yang dimaksud adalah Durai. Niranjana juga bisa tenang. Durai pasti mampu mengalahkan mereka. Keyakinan Niranjana tidak keliru. Durai sangat perkasa. Preman mah hanya butiran debu di hadapan Durai. Namun Suwita yang kelelahan jatuh pingsan. Durai membawa Suwita ke rumah sakit. Dalam perjalanan, orang yang ingin membunuh Suwita menelpon. Dialah Gautam Vir, pengusaha konstruksi nomor 1 di India. Gautam menyembunyikan identitasnya. Andaikan Durai tahu siapa yang ingin membunuh Suwita, Durai akan langsung membunuh orang itu. Sebelum Anda menyentuh gadis itu, seharusnya Anda menyelidiki dulu apakah dia punya ayah atau tidak. Saya Toku Durai, nama anak saya Suwita. Datanglah kalau Anda berani tentang Durai. Gautam Vir sangat ingin melenyapkan Suwita. Dendam itu berawal dari beberapa waktu lalu.
Gautam memiliki anak bernama Neha yang juga atlet lari junior. Prinsip hidup Gautam yang selalu ingin jadi pemenang ditanamkan kepada anaknya. Ketika ada seleksi untuk kejuaraan lari 100 meter tingkat nasional, Gautam menginginkan Neha terpilih. Kamu harus jadi pemenang seperti ayah. Jika kalah, kamu bukan anak ayah lagi. Kemenangan adalah kehidupan. Kekalahan adalah kematian, tegasnya. Neha berjanji tidak akan kalah. Dia berlatih keras, tapi hasilnya belum memuaskan. Neha dan pelatihnya kemudian menggunakan cara kotor untuk bisa menang. Saat seleksi, Neha menyuntikkan hormon, sehingga dia bisa menang dan mengalahkan saingan terberatnya, Sweta. Neha menelpon ayahnya memberitahu kabar kemenangan itu. Sweta juga mendatangi Neha untuk mengucapkan selamat. Tanpa sengaja, Neha menjatuhkan suntikan hormon yang pernah dia pakai. Sweta sangat kecewa mengetahui Neha menang secara curang. Sweta tidak bisa terima. Kasus itu dilaporkan ke pihak terkait. Neha jadi frustasi. Dia sudah berjanji kepada ayahnya untuk menang. Neha menelpon ayahnya. Dia meminta maaf karena gagal terpilih. Lalu, Neha mencoba bunuh diri melompat dari gedung tinggi. Nyawa Neha masih bisa selamat karena tersangkut pohon, tapi kondisinya kritis. Impian Gautam melihat anaknya menjadi pemenang telah dihancurkan oleh Sweta. Itulah alasannya Sweta harus dibunuh. Kembali lagi ke saat ini, upaya percobaan pembunuhan yang dialami Sweta membuat Niranjana ketakutan. Sweta akan dikirim sekolah ke luar negeri saja agar aman. Keputusan Niranjana membuat pelatih Sweta kecewa, mengingat 10 hari lagi Sweta akan mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Sweta juga sudah berlatih keras mempersiapkan kejuaraan itu. Durai yang mendengar itu tidak ingin mimpi anaknya terkubur. Dia menawarkan diri menjadi bodyguard Sweta selama 10 hari. Durai berjanji akan merahasiakan identitas aslinya. Niranjana setuju ide itu. Ini film Indiana memang agak aneh ya. Bagaimana seorang bapak jadi bodyguard tidak boleh tahu identitas. Ya udah, kita tonton dulu ya. Setelah sadar, Sweta mengucapkan terima kasih karena nyawanya telah diselamatkan. Durai yang merupakan ayah kandungnya dipanggil dengan sebutan paman saat mengucapkan terima kasih. Durai sedih dipanggil paman, tapi dia juga bahagia karena akan bisa dekat dengan anaknya, meski hanya sebagai bodyguard. Durai mulai tinggal di rumah Niranjana. Di sana sudah ada pejabat kepolisian yang melakukan penyelidikan atas serangan terhadap Sweta. Pihak kepolisian menduga pelaku bisa saja saingan bisnis Niranjana atau kemungkinan besar karyawan yang pernah dipecat. Tapi Durai menyebut mereka bukan pelakunya. Durai tidak sekedar menduga, diam-diam dia sudah bergerak mencari informasi. Setiap orang yang dicurigai telah diinterogasi, tapi hasilnya nihil. Durai sangat penasaran siapa yang ingin membunuh Sweta. Selanjutnya Durai mulai bekerja sebagai bodyguard. Dia mengantar Sweta pergi latihan. Pelatih Sweta sangat puas dengan perkembangannya. Durai menanyakan bagaimana bisa Sweta mampu berlari dengan cepat. Jawaban Sweta membuat Durai terhenyak. Sweta mengaku bisa lari kencang karena ayahnya. Menurut Sweta, dia memikirkan orang yang paling dibenci ada di lintasan saat berlari. Sehingga Sweta sekuat tenaga menginjak orang itu untuk melesat kencang. Saya paling benci ayah saya, ungkap Sweta. Meski orang tuanya sudah berpisah, seharusnya ayah Sweta tetap datang menemuinya. Sweta hanya bisa menangis ketika guru dan teman-temannya bertanya tentang ayahnya. Kata-kata Sweta membuat hati Durai seperti disambar petir. Durai tidak tahan membendung air mata. Ingin sekali rasanya dia memeluk anaknya. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Durai lebih memilih keluar mobil menyembunyikan pedih hatinya. Hujan lebat yang turun membuat Durai bisa menumpahkan air matanya. Hal yang tidak diketahui Sweta, sebenarnya Durai selalu mendatangi Sweta sejak kecil. Namun Durai hanya bisa memperhatikan dari jauh tanpa bisa mendekat. Kini Durai bisa dekat dan bermain bersama Sweta. Momentum itu sangat membahagiakan meski Durai tidak bisa memeluk dan mengelus anaknya. Sweta juga merasa bahagia ketika bersama Durai. Ada emosi baru yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Pengakuan itu membuat ibunya kesal. Niranjana mengingatkan Durai untuk tidak mengambil kesempatan.
Durai tidak mempermasalahkan sikap Niranjana yang kasar. Hal paling penting saat ini adalah menjaga keselamatan Sweta. Durai tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya. Ancaman bahaya masih mengintai Sweta. Sekelompok preman suruhan Gautam kembali mengincar nyawa Sweta. Kali ini Durai harus bisa menemukan siapa dalangnya. Durai mengantar Sweta ke acara ulang tahun temannya. Para preman dibiarkan mengincar Sweta, kemudian dilumpuhkan satu persatu. Sweta sama sekali tidak menyadari bahaya di sekitarnya. Preman yang telah dikalahkan itu disiksa lagi untuk mendapatkan informasi. Mereka mengaku dibayar oleh seseorang bernama De Souza. Durai langsung pergi menemukan De Souza. Namun orang itu juga hanya suruhan. Durai terus bergerak hingga berhasil mengidentifikasi dalang utama, yaitu Gautam Fir. Saat itu Gautam Fir sedang memimpin rapat di kantornya. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Semua orang keluar menyelamatkan diri. Gautam juga pergi naik mobil. Kendaraan Gautam rupanya sudah dibajak oleh Merit. Gautam terlambat menyadari jika dirinya sedang diculik. Durai telah menunggu kedatangan Gautam di kedai teh. Tempat itu milik Hadar, orang satu desa dengan Durai. Gautam mungkin pengusaha besar dan orang berpengaruh, tapi di mata Durai, Gautam hanya butiran debu. Tidak ada apa-apanya. Terbukti Gautam dengan mudah diculik. CEO of Skyline Imports and Exports. Gautam mengingatkan agar Durai tidak main-main. Gautam sangat sesumbar sebagai orang berpengaruh. Tapi sekali lagi, Durai tidak peduli siapa lawannya. Gautam harus tahu jika Durai adalah ayah Sweta. Apapun jabatan Gautam, tetap akan mati jika tubuhnya diinjak. Sampai menit berapa nih ya? Tapi aku belum ada sedih nonton ini. Ini udah menit berapa nih Mimin nih? Macam Mimin nih, belum ada sedihnya nih Min. Saya sangat marah karena Anda ingin membunuh anak saya. Tapi saya juga berterima kasih karena berkat Anda, saya bisa bertemu dan melindungi anak saya, ucap Durai. Sebelum melepas Gautam, Durai mengingatkan agar jangan lagi mengusik Sweta. Jika itu masih dilakukan, Durai berjanji akan membunuh Gautam. Ego Gautam terluka mendapat ancaman seperti itu. Apalagi yang mengancamnya adalah orang desa. Gautam tetap akan membunuh Sweta. Niranjana belum mengetahui jika Gautam dibalik upaya pembunuhan Sweta. Durai sengaja merahasiakannya, karena jika Niranjana tahu, Sweta pasti akan dikirim sekolah ke luar negeri. Itu artinya mimpi Sweta untuk mengikuti kejuaraan lari akan hancur. Sweta harus tetap ikut kejuaraan. Saya akan pastikan mimpinya terwujud, meski nyawa saya taruhannya, ucap Durai kepada pamannya. Di tengah obrolan itu, Hadar menelpon agar Durai segera datang. Gautam sudah menunggu kedatangan Durai. Kejuaraan lari tinggal 48 jam lagi. Gautam akan membunuh Sweta sebelum kejuaraan dimulai. Durai ditantang melindungi anaknya jika mampu. Durai sangat marah mendengar itu. Durai mengambil golok untuk menebas leher Gautam. Tapi niat itu dibatalkan. Anak buah Gautam sedang mengikuti Sweta. Jika Gautam dibunuh, Sweta juga akan dibunuh. Durai langsung pergi menyelamatkan anaknya. Niranjana juga panik mencari Sweta. Sweta keluar rumah karena bertengkar dengannya. Kini nyawa Sweta benar-benar dalam bahaya. Ada 7 preman yang mengejarnya. Sweta sangat ketakutan. Dia bersembunyi di sebuah bangunan. Para preman itu mengetahui keberadaan Sweta. Pintu terus digedor ingin dibuka paksa. Mereka berusaha masuk dari berbagai arah. Sweta tidak tahu harus berbuat apa. Keberingasan para preman begitu menyeramkan. Sweta sudah ketakutan setengah mati. Tiba-tiba suara gedoran pintu tidak terdengar lagi. Durai sudah datang menghajar para preman. Betapa pilunya hati Durai melihat wajah Sweta yang ketakutan. Sweta langsung ingin berlari ke arah Durai, tapi nyawanya hampir saja melayang. Durai berada pada puncak amarah. Semua preman dipukul dengan bengis. Durai berusaha menenangkan Sweta dengan mengajaknya ngobrol. Durai tidak ingin lagi melihat wajah cantik anaknya dipenuhi air mata ketakutan. Dengan cepat, Durai mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah situasi aman, Niranjana tiba di lokasi. Sweta memeluk ibunya penuh tangis. Mereka pun pulang ke rumah.
Di dalam mobil, Sweta kembali berbicara kepada ibunya tentang sosok Paman Durai. Saat bersama ibu, saya merasa disayangi. Sedangkan saat bersama Paman Durai, saya merasa aman, ujar Sweta polos. Kata-kata Sweta begitu bermakna bagi Niranjana maupun Durai, karena kata-kata itu seperti ucapan Niranjana dulu sebelum menikah dengan Durai. Hubungan Durai dan Sweta menjadi lebih dekat. Mereka bermain dan bercandaria bersama. Durai sangat bahagia meski belum bisa memeluk Sweta, sementara Niranjana masih belum bisa bersikap ramah. Kejuaraan lomba lari tingkat nasional akan berlangsung. Hal yang tidak diduga, sebuah mobil ingin menabrak Sweta yang sedang asik teleponan di parkiran. Melihat itu, spontan saja Durai berlari mendorong Sweta. Durai merelakan tubuhnya ditabrak asalkan Sweta selamat. Durai terluka parah. Niranjana dan Sweta menangis melihat itu. Meski sedang sekarat, Durai masih saja mengkhawatirkan Sweta. Sweta tidak apa-apa kan? Tanya Durai kepada Niranjana. Durai mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Kesedihannya, Sweta sampai heran melihat ibunya yang terus menangis. Niranjana juga diberitahu oleh Rosamani dan Merit tentang apa yang sebenarnya terjadi, bahwa nyawa Sweta diincar oleh pengusaha bernama Gautam Fir. Mengetahui fakta itu, Niranjana langsung memutuskan untuk mengirim Sweta ke Amerika. Keselamatan Sweta jauh lebih utama dibandingkan kejuaraan. Durai yang selama ini menjadi pelindung juga sedang terluka parah. Sweta sangat sedih mendengar keputusan ibunya, tapi itulah jalan terbaik yang harus diambil. Sweta pamit ke Durai yang masih belum sadarkan diri. Maafkan saya, Paman Durai. Gara-gara saya, Paman harus menderita seperti ini, jar Sweta. Hati Sweta benar-benar pedih harus pergi ke Amerika. Dia hanya bisa menangis karena mimpinya tidak akan bisa diwujudkan. Tiket dan paspor ke Amerika sudah siap. Tiba-tiba Sweta tidak ada di mobil. Sweta dibawa pergi diam-diam oleh Durai untuk mengikuti kejuaraan. Tidak lupa Sweta menjemput Neha agar bisa menonton langsung di arena. Sweta sudah di ruang ganti untuk memasuki arena. Gautam datang menghajar Durai yang masih terluka. Mana anak saya? Tanya Gautam. Durai dituduh menculik Neha. Gautam terus memukul Durai yang tidak bisa melawan. Niranjana juga baru tiba. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gautam ingin memukul Sweta. Saat itu juga Durai menghalangi Gautam dengan tenaga yang tersisa. Durai meminta Niranjana membawa Sweta pergi ke arena lomba. Durai rela mengorbankan dirinya dipukul dan disiksa, asalkan Sweta bisa ikut kejuaraan. Dengan penuh air mata, Niranjana membawa Sweta pergi. Sweta tidak sanggup jika harus meninggalkan Paman Durai. Siapa dia sebenarnya? Dia rela mati untuk kita. Katakan ibu, siapa dia sebenarnya? Tanya Sweta menangis sesenggukan. Akhirnya Niranjana berbicara jujur jika Paman Durai adalah ayah kandung Sweta. Fakta itu membuat Sweta kaget, bingung, dan sedih. Apalagi ayahnya terus meminta mereka pergi, padahal ayahnya sedang bertarung dalam kondisi masih terluka. Sweta dengan berat hati mengikuti kejuaraan lari. Pikirannya dipenuhi sosok sang ayah. Sweta benar-benar tidak fokus. Dia berada di posisi paling belakang. Ayahnya tiba-tiba muncul dengan siulan. Sweta tersenyum mendapat semangat dari ayahnya. Seketika itu juga, Sweta berlari sekencang-kencangnya. Dia mulai mengejar dan berhasil menjadi yang pertama sampai garis finish. Sweta keluar sebagai pemenang. Tepuk tangan meriah didapatkan dari penonton, termasuk Neha. Gautam yang datang mengejar Durai justru melihat anaknya bertepuk tangan untuk kemenangan Sweta. Gautam jadi sadar atas kesalahan yang telah dilakukan. Niranjana menangis bahagia anaknya bisa menang. Perasaan Durai tidak perlu disebutkan lagi. Momentum saat itu adalah surga bagi Durai. Hal yang lebih membahagiakan bagi Durai, Sweta memanggilnya dengan sebutan ayah. Durai adalah orang pertama yang ingin dipeluk Sweta.
Suwita sangat menyadari berkat perjuangan dan pengorbanan ayahnya lah dia bisa menjadi pemenang. Ayah dan anak itu pun berpelukan erat, erat sekali. Durai menumpahkan kerinduannya selama ini. Ini berkah, Ma. Niranjana menangis bahagia melihat adegan itu. Jika cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya, maka cinta terakhir seorang ayah adalah anak perempuannya. Akhirnya, Suwita menerima piala kejuaraan lari 100 meter tingkat nasional dengan penuh bangga. Orang tuanya juga bersatu kembali setelah berpisah cukup lama. Mereka kemudian kembali ke desa, merayakan festival bersama. Film berakhir bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Oke teman-teman, itu tadi ya lumayan lah, tapi tiba-tiba netes air mata, walaupun tidak masuk ya, tidak kena di hati ceritanya, tapi ya lumayan buat meneteskan air mata. Tiba-tiba air mata ya, tiba-tiba. So besok kita lanjut lagi. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah.